Kenapa itu terus bolak-balik? Cari-cari terus, cari terus. Ya iya, kalian ini selama ini tahu nggak sih kalian dibohongi? Kalian menyempurnakan kitab kami. Sejak kapan? Siapa yang bohong? Itu tadi Pak Prof, dia tadi yang bilang kan Pak Prof. Iya. Siapa yang bohong coba? Makanya keluar pertanyaan dari mulutmu. Memangnya kitabmu udah sempurna? Sempurna aku bilang. Kok kira kami butuh Quran di sini? Nggak butuh. Kami nggak butuh kitab siapapun. Al-Quran pun tidak butuh juga kitabmu. Coba kau cari nama istri Adam kalau ada di sini di kitab kau. Kau cari istri Ibrahim. Kau cari istri Musa kalau ada di sini. Salah jawaban dia. Nah, kau cari di sini. Kau bilang sempurna. Coba kau cari di sini ada Cari nama kata Hawa. sunat itu di situ ada nggak? Kau cari kata sunat di sini pun sampai pingsan kau nggak akan ada. Jangan kau nyontek dari kitab kami, Ji. Amit-amit lah kalau mau nyontek juga. Oke. Di mana kata sunat di sini? Di mana ada perintah sunat di sini? Saya cuma mau siapa, ngomong Pak? di sini. Benar Pak, Saya benar. cuma mau ngomong di sini sebentar. Injil siapa Pak? Injil Jangan siapa? dipotong dulu. Saya cuma mau ngomong di sini. Kalau Anda tahu ini orang salah, jangan diteruskan dan jangan dibully. Gak ada yang Tadi saya boleh sudah di kasih sini. tahu di Bapak kok bawah, yang nyala-nyalain itu Iksan? dibully. Bapak Itu kok Yang dibully. jalan-jalan Iksan. Prof, saya dari tadi mendengarkan ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita akan kembali menyaksikan bagaimana Kak Agatha selalu berdiri sebagai apologet Kristen Indonesia yang akan menjawab serta membantah setiap kekeliruan daripada umat sebelah yang mengklaim dan yang menceritakan kemiringan bahkan kisah-kisah yang tertulis di Alkitab. Dari semua kitab-kitab itu kitab yang Jangan. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitabnya? Kitab apa yang kau punya selain ini? Hah? Emang kau punya kitab apa? Al-Quran. Iya, di mana di sini kata sunat? Sunnah. Mana? Kau cari. 20 tahun ku tungguin kau. Live aku 20 tahun nungguin itu. Ih serius. Sampai tua aku di sini nungguin. Kalau kau ketemukan di sini ada sunat. Kalian itu tidak akan kenal kata sunat. Kalau kalian tidak nyontek kitab kami. Memang tidak ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran kami itu bukan ciptaan manusia. Sebentar. Tidak ada. Katamu, oke. Katamu tidak ada. Serius. Kalau tidak ada, terus di mana sempurnanya? Karena buatannya kamu itu buatan manusia, Ih, kitab saya nggak kamu. nanya. Terus ini di mana sempurnanya kalau sunat aja nggak ada di sini? Manusia. Jadi itulah bedanya di situ. Ya, di mana ada kata sunat? Sempurnanya di mana? Nyambung nggak sih, Prof? Gak nyambung. Ngomong apa sih? Gak nyambung. Ya, stop ya. Udah saya bilang kalian stop mengklaim kitab kami ini diturunkan Allahmu. Gak ada sangkutannya di sini. Allahmu di sini belum ada, Ji. Hilang kau kan? Kabur kau. Hilang dia. Pak Prof siapa yang nurunin dia? Gak ada, aku gak ada turunin, serius. Dia kabur sendiri. Ngaku sempurna tapi nggak ada kata sunat. Sempurnanya di mana? Memangnya kita mau sempurna? Makanya kami nggak butuh itu. Gimana Ihsan? Besok-besok ya teman-teman Islam, harapan saya ya, kalian jangan pernah nyenggol kitab kami. Pakai kitab kalian, pede dong dengan kitab kalian. Ingat pesannya pemilik grup Mas Pion. Cintailah produk-produk Arab. Jangan cintai produk orang Yunani. Hah? Gimana? Ihsan? Ini kebiasaan orang ini. Ini harus dibuka matanya RT namanya Pak Prof. Sampai di mana tadi? Di. Sorry. Sampai di mana tadi katanya Pak Prof? Anjir. Sampai di tahiyat akhir. Sorry kata, aku Kristen. Tadi lagi tiap-tiap layar pencet. Oke Bang Junet. Thank you Bang Junet. Tap-tap terus ya. Ya ini jawab tadi Sapara Rasul tadi. Apa? Di situ disebutkan Yesus itu hamba kan. Iya, betul. Kenapa kalian menuhankan dia? Karena dia Tuhan. Tuhan yang menjadi hamba. Tuhan yang menjadi hamba gimana ceritanya? Ya itu ceritanya. Dia Allah mengambil rupa manusia. Jokowi aja pernah belusukan, dia menjadi rakyat biasa. Gimana ceritanya presiden kok jadi rakyat biasa? Kok kaget kau? Pernah nonton drakor? Pak ini putra mahkota, tiba-tiba jadi ini penjaga pengawal. Gimana ceritanya? Bisa. Oh
ngomong dia mau merendahkan diri? Kok nggak bisa? Ya bisa dong. Yang nggak bisa itu adalah hamba jadi raja. Nah itu. Kecuali ada yang mengangkatnya. Yang nggak bisa adalah manusia jadi Allah. Itu nggak bisa. Tapi Allah jadi manusia bisa. Paham? Gimana ceritanya? Gitu ceritanya. Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Makanya dia disebut hamba. Gimana? Saya ini juga putri raja, tapi saya bisa jadi seorang guru. Guru itu seorang hamba. Kenapa rupanya? Saya tetap putri raja. Dan saya juga tetap seorang guru. Kenapa? Gimana ceritanya? Bisa. Kalau Karena Yesus saya mampu. juga, Karena Yesus mampu. juga- kalau Yesus juga hamba, berarti dia bertuhan kepada siapa? Dia tidak bertuhan karena dia Tuhan. Tapi di sini dibilang bertuhan kepada Bapa di sini. Allah, mana ada Tuhan di situ kok ganti ganti. Allah di situ. Jangan berbohong. Tulisannya Allah, nggak Tuhan. Pak Prof bisa buka kamera, Pak Prof, penipu ini. Aku udah ini. Dari tadi aku bilang itu Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Asli Ayat dibilangnya Tuhan. apa tak? Kita para Rasul 3. Ayat berapa ini? Kenapa dia bilang Tuhan? Gak ada Tuhan. Kalian tuh bisa nggak sih Nggak. bedain Tuhan dengan Allah? Karena di sini terjemahan bahasa Inggris dibilang God Iya. of Abraham, Isaac, and Jacob. God, Gitu. God itu kan Allah. Kisah para Rasul 3 ayat. Enggak, ini biar kebuka dulu nih. Ayat berapa? 13 Pak Prof. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Ini kita buka. Kayak bisa aja kok buka kamera. Bisa kok buka kamera, banyak cerita. 3 ayat 13. God itu Allah, bukan Tuhan. Ini Ya. Allah kan? Allah. Enggak. Coba Enggak. coba lihat versi bahasa Inggrisnya. Ya kau lihat aja bahasa Inggrisnya apa? God. Terus Itu ditranslate God lagi. of Abraham. Ya udah, coba kau translate ke bahasa Indonesia lagi. Pasti ketemunya ini. Yang kau kiranya God itu. Coba buka Google Translate, Ya kau aja buka sendiri coba. terus ketik God. Itu Cek mana buka bahasa kameranya? Indonesia. Teks asli aja Pak Prof. Nih, gua kasih sekalian teks aslinya bahasa Yunaninya. Di Kristen itu Allah dengan Tuhan itu dibedakan. Ya, kalau kamu mau bilang itu adalah Tuhan, maka saya juga akan katakan bahwa Allahmu itu manusia. Coba bukakan kamera saya bentar. Ya kau buka aja sendiri. Pengikutmu pun 0. Coba kau buka aja. Nah, ini leksikonnya. Kisah para Rasul 13. Theos itu kan God ya kan? 13. Theos itu God. God of Abraham situ. Ya, God itu Allah. Pak Prof, Enggak, coba buka buka Google Translate dulu. buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38 Pak Prof. Coba nih, Google biar kamu tahu Translate beda God dengan Lord, Allah dengan Tuhan. Kisah Para Rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ayat berapa? 15. 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Itu masih Kisah Para Rasul. Biar kamu tahu beda God dengan Lord. Nah, Allah telah membuat, coba. Allah telah membuat Yesus Kurios. Itu apa, Pak Prof? Coba baca. Tuhan dan Kristus. yang atasnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah. Ini Kurion. Ini apa? Sorry. Lord, Auton, and Chris he made. The Allahnya di sini Theos. Nah, beda kan? God dan Lord. Nah, itu. Lihat, Theos itu God, Kurios, Lord. Itu Tuhan. Coba bahasa Inggrisnya Pak Prof, bahasa Indonesia Pak Prof. Lord itu. Coba kamu buka. Ihsan, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kurios dan Kai. Nah, itu.
Kurios tuh. Tuhan. Tuhan itu mana? Theos. Theos itu Allah. Ini aku translate langsung nih dari page-nya. Memang di Kristen itu Allah dan Tuhan itu beda, dibedakan. Tuhan itu kurion atau kyrios. Kalau Allah itu theos. Gitu loh. Ya jadi dibedakan. Nih. Theos itu Allah. Kurios Tuhan. Tuhan. Kurios itu Tuhan. Jadi kalau yang kisah para rasul 3:13 tadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan Ishak dan Yakub. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Udah, Pak Isan. Bahasa Arab kan beda juga tuh, Rob sama Rob sama Allah beda. Bagi mereka Rob itu Allah, Pak Prof. Betul, Isan? Rob itu kayak penguasa gitu. Iya, Tuhan nggak? Penguasa Ya. itu Tuhan nggak? Rob itu Tuhan bukan? Ya artinya ya penguasa ditunjukkan ke Tuhan gitu. Saya tanya. Kalau Rob itu apa artinya? Rob itu penguasa bisa, Tuhan bisa gitu. Berarti udah tahu bedanya? Tuhan dengan Allah. Allah itu nama, Tuhan itu penguasa. Jadi siapa Robmu? Nah, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah penguasa. Penguasa di mana? Matius 28 ayat 18. Di bumi dan di surga. Segala kuasa. Ya. Tapi di Bible gak hanya Yesus kok yang dipanggil Kurios. Siapa? Banyak. Apa? Iya. Sekarang saya tanya, yang dipanggil Kurios yang ada di Bible itu penguasa di surga nggak? Enggak. Ya udah. Udah tahu bedanya kan? Udah tahu bedanya kan? Kalau Yesus itu coba Pak Pro bukain Matius 28 ayat 18. Pemilik kebun aja dipanggil Kurios di Bible. Iya. Tuannya si Yusuf aja dipanggil ini Rob. Allah aja dipanggil Rob kan? Betul. Betul. Iya, Allah mau tukang kebun. Karena dia dipanggil Rob kan katamu tadi. Nah, ini. Kenapa dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan? Karena ini. Dia berkuasa di sorga. Sekarang saya tanya, tukang kebun berkuasa nggak di sorga? Nah, segala kuasa di Enggak. sorga dan di bumi. Itu Yesus itu. Udah paham di sini? Gimana? Enggak. Dia ada kata segala Gimana? ya. Jadi Yesus. Segala. Kalau kata segalanya ini nggak ada, ini Itu makanya ayat palsu berbeda. itu. Hah? Segala itu artinya maha ya Pak Prof? Ayat palsu? Ayat Enteng palsu kali kamu bilang? muncungmu Iya. bilang. Dapat dari mana ayat palsu? Ada dari buku Katolik apa itu? Eleh, Katolik. Iya. gila. Nih, kitab saya ini kitab Katolik ya. Nih kalian biar tahu ya. Kitab saya ini ada Deuterokanonikanya nih. Ini kitab Katolik ini. Mau saya tunjukkan? Nih di belakang ya. Oh. Ini kitab Katolik bukan? Iya. Nih, ini kitab Katolik ini. Ada Deuterokanonikanya. Kita buka Matius 28. Nih. Kamu baca sendiri ya. Jangan ketawa-ketawa kayak Aku yang ketawa Bukan. kirain. Aku yang ketawa. Itu Bang Blesmigat pasti Maksudnya- kebuka Alkitab juga tuh gara-gara Iksan. Nih. Sama kan kata dia ayat palsu kan Pak Prof? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga." Ini kira-kira ayat palsu. Ini kitabnya Katolik. Kamu mau Ada fitnah saya orang baca Katolik itu ini berarti. katanya Ini kitab Katolik, ini Deuterokanonika. Di mana? katanya Di itu mana ayat kau sisipan baca? gitu. Ya di mana kau baca? Nggak ada di manuskrip tertuanya gitu. Ya di mana? Ada itu saya dengar dari channel Donditan itu. Katanya dari orang Katolik. Enggak, biar saya cari artikelnya dulu. Oh, Pak Prof, Donditan udah masuk Katolik sekarang berarti. Enggak, Donditan itu dia baca dari Katolik gitu.
Astaga. Bang, Islam itu diajarin kayak gini ya, memfitnah ya. Islam itu diajarin berbohong ya bang ya. Nggak capek apa gitu bang, memfitnah kitab orang gitu, memfitnah orang-orang Kristen gitu, bang nggak capek apa bang hidup lu kayak gini bang? Nggak ini indah banget ya hidupmu ya? Enggak, saya bisa nunjukin artikelnya dulu nggak? Iya kan bang? Mana yang mau kau tunjukin? Kau aja nggak bisa buka kamera. Tolong di follow ya, ini baru 0 ekor. Followersnya nggak ada satupun. Bang, saran saya kalian tuh cari kitab kalian dulu deh. Kebenaran kitab kalian. Daripada kalian sibuk ngurusin kitab kami. Betul nggak Pak Prof? Iya. Kalau menurut kepercayaan kami, kitab kami ya benar gitu. Iya, kalau benar kalian perlu nggak sih nyari-nyari kekurangan kitab orang? Kayaknya nggak happy banget lu dengan kitab lu. Tapi kalau memang kitabmu benar ya, kenapa kalian itu butuh kitab kami? Kenapa kalian itu butuh validasi kitab kami? Kenapa? Benar-benar ragu. Benar-benar apa nih Pak Prof? Benar-benar nggak lengkap. Benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Benar-benar barangkali. Kenapa? Kalian itu sibuk kali. Semua ya, debaters Muslim itu ya. Kalian mau ngapain nyari celah kitab kami gitu? Kitab kami nih, toh nggak butuh kitabmu gitu. Tapi kitabmu itu butuh kitab kami. Kalian tuh harusnya terima kasih sama kami. Makasih ya, kami udah nyomot kitab kalian, terus kalian nggak mengklaim gitu, nggak komplain gitu. Harusnya kalian tuh bersyukur loh. Islam itu nggak akan berdiri tanpa kitab kami, karena kamu nggak akan kenal Musa. Kenal Nabi Musa. Kenal Musa dari mana kamu? Kenal lah. Dari mana bro? Musa itu ya Nabi kami juga. Apa yang diajarkan Musa? Mengajarkan ke kaumnya ya Taurat gitu. Iya, apa isinya? Apa isinya? Tulisan Taurat toh. Ya nggak tahu lah, tanya. Ini makanya aku bilang kalian tuh nggak kenal Musa. Ya kan Musa itu diutus ke bangsa Israel, sedangkan kami bukan bangsa Israel gitu. Ya nggak tahu lah kami. Tanya kenal. Allah kenal nggak? Ya kenal lah. Coba siapalah istrinya si Musa? Apa mertuanya Musa? Nggak Yang tahu gampang deh, istrinya Musa Musa istrinya. Mertuanya Musa. Mertua Musa, kalau nggak salah itu Siti aja sebut Siti. Yitro nggak? Ada di Al-Quran nggak Yitro? Ada nggak? Kalau di Al-Quran ya nggak disebutkan. Kalian Di itu hadis ada nggak Yitro di hadis? Kalau menurut kami Yitro itu namanya Syuaib. Syu'aib. Bang. Orang Israel tuh nggak ada yang namanya Syu'aib. Sejak kapan orang Israel namanya Syu'aib? Itu orang Betawi bang, Benyamin Si- Sueb. Bukan orang Israel. Lu cuman bisa nemuin Yitro itu di sini. Lagi-lagi kalian itu butuh kitab kami. Makanya aku bilang kalian itu nggak akan kenal Musa kalau nggak ada kitab kami. Iya, Terus kau enteng banget tadi bilangnya kitab kalian. Yitro itu bukan orang Israel tuh. Di mana Sueb ditulis di Islam? Di hadis ada nggak? Syu'aib. Tunggu, saya nggak tahu, saya cari dulu lah. Kau aja ngasal-ngasal. Bisa tahu dari mana dia Yitro? Pasti mereka ini nyontek Alkitab kita. Ngeri jadinya Syu'aib. Astaga. Ini di Quran surat Hud ayat 94 sampai 95. Coba Baca. cek. Ntar. Ngeri banget ya Pak Prof ya. Enak-enak aja ngasih nama orang gitu loh. Yitro jadi Sueb. Syu'aib. Yitro itu tahu kan orang apa tak? Imam Yitro. Imam Yitro tuh orang Ethiopia. Dia orang Kus. Midian. Orang Midian ya. Dia orang Kus karena kan istrinya Ketika keputusan
Ya silakan. Ini saya bacakan. Ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Adapun orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh suara yang menggelegar sehingga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Oke, seberapa tadi? Quran Surat Hud ayat 94. Ya, mana di situ dibilang dia mertuanya? Nggak ada. Enggak kan, tadi kan nanyanya nama Syuaib tadi. Surat Hud ayat 94. Makanya aku penasaran. Kalau memang dia mertuanya Musa, kenapa Al-Quran nggak ngomong dia mertuanya Musa? Ya karena Al-Quran nggak menceritakan semua sejarah gitu, bukan buku Makanya- sejarah Al-Quran itu. Kalau kitab suci nggak ada unsur sejarahnya, itu bukan kitab suci, bro. Apa yang bisa dipetik? Ya ada sejarah, tetap ada sejarahnya, tapi nggak diceritakan secara Apa bedanya detail. kitab suci sama adendum? Jadi Syuaib. Syuaib. Iya, di sini dibilang seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Ingatlah Madian binasa sebagaimana juga Samud, Midian. Gila nyonteknya ya. Kalau ikut kisah sejarahnya itu bingung Al-Quran. Bani Korah, ya ingat waktu itu ada orang Lewi yang mau makar sama Harun. Itu tiba-tiba di Quran ceritanya jadi Karun namanya. Oh, Harta karun. Harta kirun. Ceritanya ngawur, beda. Tunggu, Syuaib ini nabi, bro. Iya, Nabi dan Rasul. Rasul. Serius Rasul. Yitro Kalau dia itu Rasul katanya dia bawa nabi. kitab dong. Kitabnya apa? Anjir. Enggak, Rasul itu kalau menurut kepercayaan kami diutus kepada suatu kaum gitu. Sejak kapan mertua Musa jadi nabi? Kalau di Islam Nabi itu kan nggak Ya, mesti ini- bawa. Nabi itu nggak mesti bawa kitab kan. Yang bawa itu pasti Rasul kan. Membawa risalah kan. Kitab apa yang dibawa sama Sueb? Ya pasti ada kitabnya, cuman bukan Taurat, Zabur, Injil gitu. Apa namanya kira-kira? Ya nggak tahu. Gitu. Tapi Allah memangnya membenarkan kitab Syuaib. Pasti dibenarkan lah, kitab semua nabi Coba, pasti dibenarkan. apa kitab-kitab sebelumnya? Yang manalah kitab Syuaib itu? Ya yang pasti bukan Taurat, Zabur, Injil. Ya apalah. Ya nggak disebutkan namanya. Nggak ada gunanya Pak Bro. Astaga, kalian ini kok ngeri banget ya nyonteknya. Udah nyontek nuduh lagi. Lu yang gue contek lu palsu lu, malah gitu. Kayak ini ngeri banget ya. Umat mengerikan kalian ini. Kitabnya gak tau malu. Ngeri ya Pak Prof. Syuaib Yitro jadi nabi. Yitro jadi Rasul, astaga. Yitro jadi rasul dan nabi enggak? Ya, selamat sore semua. Sore Pak. Selamat sore. Ya, saya hanya membenarkan saja bahwa yang disampaikan tadi oleh siapa tadi itu Ihsan ya. Yang namanya Syuaib itu tidak ada, itu bukan Rasul, itu Nabi. Tuh, mana yang betul ini? Nah, makanya kalau Takut Anda dia tahu dikejar dia kitabnya. salah, jangan diteruskan. Ihsan juga kamu belajar dulu Ihsan. Jangan pernah lagi ngomong kami menyomot dari Alkitab. Itu jangan pernah omong, berbahaya. Ini saya ingatkan aja di sini. Islam mempercayai adanya surah sebelumnya. Surah apa tuh Pak? Surah itu ada di dalam Injil, di dalam yang lain-lain ada di situ. Injil. Saya cuma mau siapa, ngomong Pak? di sini. Benar Pak, Saya bentar. cuma Pak. mau ngomong di sini Injil sebentar. siapa Pak?
Injil Jangan siapa? dipotong dulu. Saya cuma mau ngomong di sini. Kalau Anda tahu ini orang salah, jangan diteruskan dan jangan dibully. Gak ada Dari yang tadi saya boleh sudah di kasih sini. tahu di Bapak kok bawah, yang nyala-nyalain itu Iksan? dibully. Bapak Itu kok yang dibully. Jalan-jalan Iksan. Prof, saya dari tadi mendengarkan ini. Ihsan tuh udah salah. Anda benar. Dia salah. Anda benar nggak? Suhaib- Saya tanya. Betul. Anda benar. Suhaib Oke, itu kalau Anda adalah benar. nabi, bukan Sebentar, rasul. Pak. Oke, saya nggak mau ke situ, Pak. Saya mau nanya. Injilnya Isa itu mana? Kalau Injil Isa itu sudah banyak diubah-ubah. Dia saya nggak nanya yang diubah-ubahnya. Injil Isanya yang mana? Kalau di zaman Yesus ada. Kok Yesus sih larinya ke Yesus? Oh, Yesus iya. itu nggak pernah bawa Injil. Di dalam Islam Injil itu diberikan kepada Yesus. Pak, Allah aja nggak kenal Yesus, Pak. Kata siapa? Yesus aja nggak kenal Allah, Pak. Kata siapa? Kata saya barusan. Kamu salah. Mana Yesus manggil Allah? Mana Yesus manggil Mana Allah? Allah manggil Yesus? Nah, makanya di dalam pertanyaannya itu yang salah. Yesus itu dia memanggil Tuhannya. Tetapi saya mau tanya, kamu kan nggak percaya Yesus itu punya Tuhan. Mana buktinya? Buktinya aja dulu, Pak. Kita jangan Elohim, ngeraguin. Yahweh, itu panggilannya Yesus kepada Tuhannya. Mana Yesus Islam manggil? mempercayai. Gimana Yesus Tunggu. manggil Yahweh? Enggak, saya tanya juga ini ya. Nah, Yang jadi pertanyaan lagi, ini Pak. kita berbicara Sabar, Pak. Sabar, Pak. intisarinya. Sabar, Pak. Apakah Bukan, Allah itu bukan, adalah bukan. Yahweh? Sabar. Apakah Allah itu Yahweh? Pernah ganti nama ini Allah? Loh, Allah itu sebenarnya itu sama. Yahweh kalian memanggil Tuhan itu Yahweh. Kalau kami Allah itu Apakah saja. Yahweh dengan Allah Derajatnya sama, Pak? Sebentar, apakah Allah dengan Yahweh sama? Sama. Coba, syahadat Bapak pakai nama Yahweh. Loh, itulah saya katakan tadi. Di dalam Islam, Kalau sama Dalam- nggak masalah dong. Ayo. kalau kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu tadi jawab pertanyaan Pak Prof. Di mana Yesus manggil Yahweh? Yesus itu dia bukan Islam, tapi dia Enggak, ini ngomongin Yahweh. Tadi kamu bilang Yesus manggil Yahweh. Manggil Tuhannya Yahweh. Mana dalilnya? di dalam Saya ya. terlalu banyak Carikan yang saya ayat berubah di di Al-Quran. dalam Alkitab itu. Iya, Sekarang itu saya nggak. tanya, Yesus itu utusan atau bukan? Gantian Pak, satu-satu. Loh, bukan, saya Kita tanya, fokus aja, Yesus fokus itu ke utusan sini. atau bukan? Kita fokus aja ke sini. Kamu Ya. udah ini nyerong. Ya, di sini kalau ada Islam 2400 orang, saya mau tahu di mana satu ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa Injil itu diubah. Ya, di mana? Tunjukin aja ayatnya. Fokus Pak, lu datang ke sini udah nyala-nyalain Ini kan Kristen. selama ini kan orang-orang Islam ini menipu orang-orang Kristen. Oh, Injil mau diubah-ubah. Mana ayatnya? Mana Allah mau bilang Injil diubah? Ada nggak ayatnya? Di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan Hmm? para ahli kitab. Nah, siapa Pak para ahli kitab itu? Ayat yang mana? Biar kita buka sekarang sama tafsirnya sama asbabun nuzulnya. Ayat yang mana? Silakan Pak, saya buka. Silakan Prof tahu. Di situ Prof tahu. Silakan dilihat. Loh, ayatnya yang mana? Saya udah baca semuanya. Ayat yang mana? Makanya saya tanya. Ayat yang mana? Yang memang orang Nasrani, orang Kristen mengubah-ubah Injil. Mana? Sebentar. Ini Nasrani atau Kristen? Prof Kristen atau Nasrani? Ya udah Nasrani aja sekalian deh. Nah, kalau Kalian Nasrani aja. beda. Anda bukan Nasrani. Loh, kok jadi beda-beda? Loh, iya dong, Anda bukan Kalau Nasrani, kamu Prof. mengatakan saya bukan Nasrani, berarti Allahmu tidak tahu apa-apa tentang Loh, Kristen. ini berbicaranya tentang Kristen atau Nasrani. Ya udah, Kristen, Kalau Nasrani Kristen deh. Nasoroh. Kristen mana? Kristen. Nasrani Kalau kamu udah Kristen- bilang nggak Kalau ada. Kristen saya nggak tahu. Saya nggak. Loh, ya udah, saya- Nasrani, saya nggak Nasrani. Kristen. Gimana Mana sih? Nasrani, Pak? Justru Mana kamu Nasrani? bingung. Ini Islam request ya, yang tahu ayatnya Bukan. orang Kristen Sekarang ya. sekarang Anda berbicara sebagai Kristen atau Nasrani? Fokus dulu. Ya. Fokus. Entah Kristen entah Nasrani pokoknya. Mana? Cari di Quranmu. Jangan kau melampaui Allahmu. Atau kau mau jadi Allah sekarang? Ada yang mau ngelantik dia jadi Allah? Kapan Ihsan nanti kan? Allahmu mengatakan Injil dirubah-rubah? Kapan Allah mau bilang Injil dirubah? Ada ini. Di Tapi mana? nggak dijelaskan secara eksplisit. Di mana ayatnya? Kita buka sama-sama. Di, di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Al-Baqarah Bukan, Prof. 79. Oke. Surat 2 Cuman nggak 79 dijelaskan ya. secara nggak disebutkan secara eksplisit. Kita baca. Oke, 79.
Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Betul? Betul? Dikatakan dia. Betul. Anda udah pernah baca tafsirnya ini apa? Hah? Anda udah pernah baca ini tafsirnya apa? Nih saya buka ya. Emang kalian buta huruf. Sorry ya saya mesti jujur. Karena emang kalian buta huruf. Al-Baqarah 79. Ini cerita tentang orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Saya tanya tadi, ada nggak narasi orang Nasrani atau orang Kristen mengubah-ubah? Tahu nggak tafsir surat ini? Ini bercerita tentang orang apa? Nih. Yahudi. Ini tafsir Kemenak. Tafsir Ibnu Katsir ini juga berbicara tentang orang apa? Yahudi. Yahudi. Nggak ada orang Nasrani di sini. Ya coba lagi yang mana? Mana dalilnya? Aswar. Mana? Al-Baqarah 79 gugur ya? Kalau kita berbicara Yahudi, Ayat. Lu jangan buka mic tapi nggak jelas lo. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Injil diubah-ubah. Teman-teman itu cek di rumah ya. Al-Baqarah 79, cari tafsirnya. Nggak ada kata-kata orang Nasrani di situ. Kristen apalagi, Allah nggak tahu. Di situ semua adalah orang Yahudi, dan Yahudi. Yang saya tantang itu di mana narasinya orang Nasrani. Akibat dusta ini semua orang Islam tuh akhirnya taunya apa? Kitab kalian diubah-ubah. Allahnya aja nggak pernah ngomong gitu kok. Orang Kristen selama ini diem aja kalian tuduh kitab diubah-ubah. Ya, kebohongan yang diulangi terus-menerus itu jadi suatu kebenaran. Karena banyak Islam yang bohong. Orang Kristen jadi percaya bahwa oh berarti benar. Tapi buktinya nggak ada. Maksud diubah-ubah tuh di perjanjian baru itu banyak ayat-ayat kontradiksi. Tuh. Terus dasarnya dari Kapan lagi Allah mau mengatakan ada kitab kami itu perjanjian baru perjanjian lama? Allah mau aja nggak tahu itu apa perjanjian? Kau mau kemana kau? Ujabanin. Emangnya Allah mau itu tahu ada kitab perjanjian lama perjanjian baru? Di mana? Enggak tahu. Ya Allah mau aja nggak tahu kok kau sok-sokan tahu. bukan yang dipertanyakan apa ini? Muncung kau. Enggak yang Enggak, tapi dipertanyakan. memang asli di perjanjian lama tuh banyak kontradiksi. Sekarang saya tanya, di mana Allah mau mengatakan? Ada diubah-ubah? Di mana? Ngelek. Si Aswar ini telinganya entah ada entah enggak. Halo? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tuh nggak nyambung, gitu loh. Narasimu tadi yang mengatakan Injil diubah-ubah, itu mana? Di mana ayatnya dalam Quran? Di mana? Makanya ku tanya dulu. tadi, tadi. Kamu tadi yang berstatement kitab kami itu diubah-ubah. Mana dasarnya? Allah mau aja nggak pernah ngomong gitu. Kitabmu itu bukan itu toh. Kitabmu itu bukan Injil. Jadi Terus kau apa? jangan ribut dengan kitabmu perjanjian baru, perjanjian lama, itulah kitabmu. Iya. Nggak ada Injil. Jadi jangan kemana-mana dulu. Itu maksudku toh. Oke, sekarang saya tanya, Injilnya Allah mana? Mana? Injilnya Allah. Injil yang diubah-ubah itu mana? Injil yang diubah-ubah yang narasimu tadi. Si itu udah kabur ya. Bentar lagi kabur nih. Injilnya Allah yang diubah-ubah itu mana? Injil yang diberikan kepada Isa itu mana? Jadi begini maksudnya toh. Injil itu jadi gini. Yesus turun itu kan untuk menggenapi. Nggak ada di dalam Quranmu ini ada Yesus. Nggak ada nama Yesus di sini. Kok lari kok ke Di Yesus? dalam Islam namanya Isa. Oke, si Isa ini mana Injilnya? Saya mau tanya. Nah, Mana? jadi begini. Mana Injil Isa yang asli? Mana yang udah diubah-ubah? Kalau sekarang itu sudah tidak ada. Ini sekarang sudah tidak ada. Dasarmu mengatakan Injil Isa diubah-ubah itu mana? Coba cari dulu di Quran. Cari Sekarang dulu di Quran. Injil Barnabas aja. Injil Kapan? Barnabas aja Enggak usah lari. Nggak ada hubungannya sama Barnabas. Memangnya Allah nurunkan kitab sama Barnabas? Hah? Allah mau kapan hari nurunkan kitab Injil kepada Barnabas? Hah?
saya tanya ini, Injil Isa itu mana? Injil Isa yang dirubah pun mana lah? Saya juga penasaran ini. Injilnya Isa mau yang dirubah, mau yang belum dirubah mana? Di mana Injilnya Isa? Kalau kau bilang kitab kami nggak ada hubungannya dengan Quran, jangan kau ini ributkan kitab kami. Kitab kami itu nggak butuh kitab kau yang baru ada 1924 ini. Di mana? Tidak ada yang meributkan kitab itu, tidak ada. Mana Injilnya Isa yang sudah dirubah maupun yang belum Pertanyaan dirubah? aku itu tidak penting buat itu, karena itu bukan Nasrani. Mulutmu tadi bilang Injil udah diubah-ubah. Mana? Allah aja nggak pernah menarasikan Injil diubah-ubah kok. Injil Nasrani? Mana Injilnya Nasrani? Saya tanya. Injilnya Nasrani mana? Alkitab saja sudah banyak sekali Jauh berubah-ubah. jauh. Injilnya Nasrani mana? Itu bukan kitab. Iya, Injilnya Nasrani mana saya bilang. Allahmu aja nggak ada menarasikan ada Injil Nasrani yang Kitab diubah-ubah. Mana Injilnya Isa? Mana Injilnya Isa? Kalau jadi gini ya Pak Prop ya. Kalau Injilnya Isa tidak ada, orang Nasrani pun tidak ada. Saya bisa pastikan Allahmu ini halu. Karena Nasrani itu tidak pernah ada. Injilnya Nasrani tidak pernah ada. Berarti, Ada. oke, di mana ada Nasrani? Di mana? Di mana? Di mana ada Nasrani? Orang-orang Nasrani Nasrani. itulah itu umat Nasoro itu. Mana? Di mana dia? Lah kau Mana? belajarlah dulu. Di Tanya mana? Rob Di itu. mana? Di mana? Di mana? Lah Di kau mana? belajarlah. Lu kok belajar terus kamu itu menarasikan sesuatu yang kosong. Allahmu tidak pernah menarasikan ada Injil Nasrani yang dirubah. Dia hanya membatasi. Sebentar. Kamu berbicara udah menjadi Kristen sama atau seperti Allah. Nasrani? Saya tanya kamu ini Allah atau bukan? Loh, aku cuma mau membahasnya Kamu kalau Allah atau bukan? Saya tanya itu. Kenapa kamu kau lebih maju sebagai daripada Nasrani Allah? atau sebagai Kristen, itu dulu Kamu pertanyaanku. kenapa menjadi lebih maju daripada Allah? Allah tidak pernah menarasikan statementmu. Atau kamu mau bikin Quran baru? Loh, Hah? Kau itu aja nggak bisa. Ya? Yang- Kosong mulutmu itu. pertanyakan ini kau tuh Nih. sebagai Penipu kau. Muak pula aku. Lari kau. Mau ke kitabku, mau kemana, mau kemana. Kau nggak akan bisa jawab itu. Ludahi Gat, nggak perlu diludahi, muka dia udah. Dia udah dirinya sendiri kok tadi. Memalukan. Iya, kita telah mendengarkan, menyaksikan video yang tidak terlalu panjang, tetapi kita bisa rasakan bagaimana kalau kita berdiri atau duduk sebagai Kak Agatha, dan kita mencoba menjawab orang-orang yang terus berdatangan di roomnya dia. Saya yakin kita pasti kelelahan, tetapi kita patut mengacungkan jempol kepada Kakak Agatha, bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, sukacita kepadanya, tentulah dia juga akan kelelahan menghadapi orang-orang seperti mereka itu. Iya, buat Kakak Agatha O Palermo, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menjaga Kakak Agatha dimanapun Kakak Agatha berada. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.